Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan rekan debat yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Abdul Rosid Musyafa, siswa SMA IT Darut Taqwa Ponorogo. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah menyatakan sangat setuju dengan mosi Dewan ini, menyatakan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, yayasan dan lain-lain untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dan apa itu indeks? Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu, atau bisa disebut sebagai penunjuk. Lalu apa itu integritas? Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Lalu apa itu kejujuran? Kejujuran adalah sifat atau keadaan jujur, atau bisa disebut juga ketulusan hati. Lalu apa yang melatar belakangi emosi kita hari ini adalah dikarenakan banyaknya pemimpin negara di Indonesia yang sering melakukan korupsi dan juga banyaknya pemimpin Indonesia yang tidak mampu menguasai bidangnya sesuai dengan yang diinginkan. Dan hal ini menyebabkan banyak masalah yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf, hal ini benar-benar menyusahkan masyarakat Indonesia seperti saya sendiri. Jadi, lalu apa limitasi kita hari ini adalah? Limitasi kita hari ini adalah di Indonesia, tidak keluar dari Indonesia, hanya di Indonesia saja. Jadi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia tadi ini para pemimpin negara tadi menyebabkan banyak sekali masalah di Indonesia, sehingga ini membuat masyarakat Indonesia kesusahan dalam berbagai bidang ekonomi, pendidikan dan hal lainnya. Bahkan berapa hak dari masyarakat telah dikurangi dikarenakan pemimpin-pemimpin yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan bidangnya. Bahkan atau bisa disebut tidak mampu menguasai bidangnya sendiri. Dari pernyataan saya di atas, hari ini saya akan menyampaikan argumen-argumen saya yang akan membantu persetujuan saya atau mendukung persetujuan saya atas mosi hari ini. Argumen saya yang pertama adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UPI 2016 menyatakan integritas akademik sebagai karakter individu yang perlu dibangun secara aplikatif pada siswa dalam pendidikan maupun pembelajaran melalui pendidikan moral serta nilai yang membawa ke karakteristik siswa dapat bermanfaat bagi individu dalam menghadapi tantangan. Jadi integritas sekolah itu menyatakan kesiapan siswa atau kesiapan calon mahasiswa baru dalam menghadapi dunia kerja maupun dunia perkuliahan, dan ini membantu siswa dalam survive ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ketika memasuki dunia pekerjaan atau masalah-masalah tadi ketika siswa-siswa tersebut berada di dunia perkuliahan. Ini sangat membantu. Integritas sekolah membantu siswa dalam survive terhadap masalah-masalah yang terjadi di dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Lalu argumen saya yang kedua adalah kejujuran juga bisa disebut sebagai amanah, dan amanah ini adalah sifat yang sangat luar biasa penting di dalam dunia ketika memasuki dunia politik. Dikarenakan jika seorang menteri atau pemimpin negara itu beramanah, maka pemimpin negara ini mampu untuk mengurusi atau mampu untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dan pemimpin ini pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan atau apa yang diberikan kepadanya. Jadi pemimpin-pemimpin ini akan sangat membantu bagi Indonesia. Contohnya jika ada pemimpin negara yang bekerja di dunia keuangan, jika beliau ini amanah, maka ini akan sangat membantu orang-orang di Indonesia. Seperti kekurangan biaya akan berkurang jika pemimpin-pemimpin negara yang bekerja di bidang keuangan beramanah. Jadi berkurangnya masalah-masalah seperti korupsi di Indonesia. Juga seperti contoh jika ada menteri-menteri yang bekerja dalam bidang kesehatan, maka berkurang korupsi yang terjadi di bidang kesehatan. Jadi menteri-menteri atau para dokter seperti masa pandemi seperti ini tidak akan kesulitan untuk mendapatkan biaya dari pemerintah untuk menanggulangi masalah corona seperti ini. Di pemimpin-pemimpin yang amanah ini sangat membantu di Indonesia. Jadi dari argumen-argumen yang saya berikan tadi, saya nyatakan sekali lagi, saya tegaskan bahwa saya sangat setuju dengan mosi hari ini, bahwa untuk di negara-negara
dengan tingkat korupsi tinggi, penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Karena hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya korupsi di Indonesia, berkurangnya masalah-masalah di Indonesia, juga membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih makmur dan lebih baik dikarenakan pemimpin-pemimpinnya yang jujur dan juga pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan bidangnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.